Corporate Secretary Semen Batu Raja, Hari Liandu, menyampaikan bahwa pertumbuhan volume penjualan ini mencerminkan strategi yang efektif dalam memperluas pangsa pasar dan penguatan distribusi. Kita ke emiten berikutnya, pemirsa. Yang datang dari PT Semen Batu Raja Tbk mencatat pertumbuhan volume penjualan yang signifikan, melonjak 21% hingga akhir kuartal ketiga 2025. Kinerja ini berbeda dengan penjualan semen nasional yang mengalami perlambatan, menunjukkan daya saing SMBR yang kuat di pasar domestik. PT Semen Batu Raja Tbk mencatat pertumbuhan volume penjualan yang signifikan. Corporate Secretary Semen Batu Raja, Hari Liandu, menyampaikan bahwa pertumbuhan volume penjualan ini mencerminkan strategi yang efektif dalam memperluas pangsa pasar dan penguatan distribusi. Meski demikian, perusahaan belum mengungkapkan rincian angka volume dan nilai penjualan secara detail. Performa SMBR yang positif dalam pasar semen nasional menunjukkan ketangguhan perusahaan di tengah tantangan industri yang mulai melambat. Fokus pada kualitas produk, efisiensi produksi, dan penguatan jaringan distribusi menjadi kunci keberhasilan dalam mempertahankan momentum pertumbuhan. Kedepan, SMBR berencana terus meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas penetrasi pasar di wilayah strategis. Investasi pada teknologi dan inovasi produk juga menjadi bagian dari upaya mempertahankan tren positif serta memperkokoh posisi di industri semen nasional. Dengan pertumbuhan penjualannya mencapai 21% hingga kuartal 3, Semen Batu Raja optimistis dapat menunjukkan kinerja positifnya hingga akhir tahun 2025 serta memperkuat posisi sebagai pemain utama di industri semen Indonesia. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Prodia Widya Husada Tbk memperluas jangkauan bisnisnya ke 3 negara di kawasan Asia, yaitu Timor Leste, Taiwan, dan Malaysia. Langkah strategis ini dilakukan melalui kerjasama kemitraan yang menguatkan posisi Prodia sebagai pemain layanan diagnostik unggulan di tingkat regional. PT Prodia Widya Husada Tbk memperluas jangkauan bisnisnya ke 3 negara di kawasan Asia. Ekspansi internasional ini dilakukan dengan skema pengelolaan rujukan sampel laboratorium, di mana sampel dari mitra di ketiga negara tersebut dikirim ke Prodia National Referral Laboratory. Laboratorium ini telah mendapat akreditasi internasional termasuk dari College of American Pathologists, menunjang standar layanan yang tinggi. Direktur Utama Prodia, Dewi Mulyati, menegaskan target Prodia untuk menjadi Southeast Asia Referral Laboratory. Kolaborasi strategis di kawasan Asia ini merupakan pijakan penting menuju posisi tersebut, sekaligus menunjukkan kemampuan layanan diagnostik karya dalam negeri yang mampu bersaing secara global. Selain memperkuat posisi industri kesehatan nasional, langkah ekspansi ini juga berpotensi mendongkrak kontribusi devisa Indonesia. Perluasan jejaring bisnis lintas negara membuka peluang peningkatan akses layanan diagnostik berkualitas bagi masyarakat regional dan memperkuat fondasi bisnis Prodia ke depan. Dengan ekspansi ke 3 negara Asia, Prodia menunjukkan komitmen kuat untuk menghadirkan layanan diagnostik unggulan secara internasional. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi perusahaan sebagai leader di wilayah Asia Tenggara, sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, PT Bukit Asam Tbk atau PTBA mencatat kenaikan produksi batubara hingga 35,9 juta ton sampai akhir September 2025 atau naik 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja penjualan dan pengangkutan batubara juga meningkat seiring pulihnya harga komoditas global. PT Bukit Asam Tbk atau PTBA mencatat kenaikan produksi batubara hingga 35,9 juta ton sampai akhir September 2025, naik 9% dibandingkan tahun sebelumnya. PH Corporate Secretary PTBA Eko Prayitno menyebut, peningkatan produksi ditopang oleh kontribusi anak usaha PT Satria Bahana Sarana yang menyumbang 21% dari total produksi. Realisasi nisbah kupas tercatat sebesar 5,98 kali, menunjukkan efisiensi kegiatan penambangan yang semakin baik.
Sementara volume penjualan batubara mencapai 33,7 juta ton atau naik 8% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Sebanyak 56% penjualan batubara PTBA diserap pasar domestik, sedangkan sisanya diekspor ke berbagai negara tujuan. Eko mengatakan peningkatan kinerja ini menunjukkan kuatnya permintaan batubara perseroan di tengah fluktuasi pasar global. Volume angkut batubara juga tumbuh 8% menjadi 30,02 juta ton, berkat optimalisasi rantai pasok dan efisiensi logistik. Selain itu, Eko menambahkan tren penguatan harga batubara mulai terlihat melalui kenaikan Indonesia Coal Index sejak pertengahan kuartal 3 tahun ini. Dengan efisiensi berkelanjutan dan pertumbuhan produksi yang solid, PTBA optimis bisa menjaga kinerja keuangan hingga akhir tahun. Adapun perusahaan berharap momentum pemulihan ini menjadi fondasi positif menghadapi tekanan harga batubara yang sempat melemah pada kuartal sebelumnya. Berbagai sumber untuk iDaction. Emiten farmasi plat merah PT Kimia Farma Tbk menargetkan perolehan kinerja positif hingga akhir tahun 2025. Optimisme ini didasarkan pada peningkatan kinerja yang telah terlihat pada kuartal kedua dan potensi pertumbuhan industri farmasi ke depan. PT Kimia Farma Tbk menargetkan perolehan kinerja positif hingga akhir tahun 2025. Perseroan menyatakan bahwa perusahaan melihat prospek industri farmasi masih cukup besar dengan peluang pertumbuhan signifikan. Hal ini mendorong Kimia Farma untuk fokus melakukan berbagai strategi guna memperbaiki kinerja, terutama pada bagian bottom line. Kinerja kuartal kedua tahun ini menunjukkan tren perbaikan dibandingkan periode sama tahun lalu, memberikan sinyal positif bagi pemulihan yang berkelanjutan. Perusahaan menaruh perhatian besar pada efisiensi operasional dan pengembangan produk yang dapat bersaing di pasar nasional maupun regional. Kimia Farma juga mengupayakan peningkatan kontribusi dari usaha farmasi seperti produksi obat, distribusi, dan layanan kesehatan yang terintegrasi. Inovasi dan kemitraan strategis menjadi bagian penting dari upaya memperkuat posisi di industri farmasi yang kompetitif. Dengan strategi pemulihan yang terfokus dan kondisi pasar yang baik, Kimia Farma diharapkan dapat mencapai kinerja positif yang berkelanjutan hingga akhir tahun sekaligus memperkuat posisi sebagai pemain utama di sektor farmasi nasional. Bagi sumber untuk iDaction. Selanjutnya pemirsa, dari indeks harga saham gabungan usai turun dalam pada perdagangan Jumat pekan lalu, IHSG rebound pada perdagangan Senin di sesi pertama. IHSG mencatatkan kenaikan 1,97% atau hampir 2%, kembali bergerak di level 8.071. Adapun sejumlah saham big caps terutama saham-saham perbankan mendorong penguatan indeks harga gabungan meskipun saham konglomerasi terpantau masih bergerak variatif. Adapun di sesi pertama nilai transaksi mencapai 13,36 triliun rupiah. 494 saham menguat, 242 saham melemah dan 220 saham lainnya bergerak stagnan. Adapun IHSG di sesi pertama sempat dibuka di level 7.988 dan mencapai level tertinggi di 8.081. Dan coba kita cermati bersama saham-saham apa saja yang masuk dalam kategori top gainers di sesi pertama. Ada saham-saham perbankan big caps, diantaranya BBCA naik 6,33%, BBRI menguat 6,29%, BMRI juga melaju 6,42% dan saham WIFI naik 14,8%. Sementara itu saham-saham yang masuk dalam kategori top losers di tengah penguatan IHSG ada BRMS turun 7,8%, Antam turun 4,64%, PSAB turun dalam 12,68% dan CBRE yang terkoreksi 13,01%. Sementara itu dari sisi sektoral, keuangan memimpin penguatan dengan kenaikan 3,66%, energi menyusul dengan kenaikan 1,52%, sementara barang baku turun 1,52% dan teknologi terkoreksi 0,44%.